Halo semuanya, saya Widya Pernini Tambunan. Saya dari kelas SI S2101 Universitas Budi Dharma. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan, tahapan, perencanaan, dan analisa sistem informasi, tugas dari mata kuliah konsep sistem informasi. Yang pertama ada pendekatan pengembangan sistem. Pengertian dari pengembangan sistem sendiri merupakan penyusunan data atau sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Pada pengembangan sistem sendiri, kita harus memiliki beberapa indikator untuk dijadikan dasar pengembangan sistem. Yang pertama itu adanya keluhan pelanggan. Indikator yang kedua, pengiriman barang yang sering tertunda. Yang ketiga, ada pembayaran gaji yang terlambat. Yang keempat, laporan yang tidak tepat waktu, serta yang kelima, ada isi laporan yang sering salah. Pada pengembangan sistem sendiri, ada beberapa metode pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, berdasarkan metodologi yang digunakan, ini dibagi menjadi dua macam metode. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini merupakan metode pengembangan yang sistemnya mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Tetapi pendekatan klasik sendiri jika digunakan tidak cukup untuk mengembangkan suatu sistem informasi karena dalam penggunaannya akan menimbulkan beberapa masalah. Misalnya yang pertama, pengembangan perangkat lunak menjadi lebih sulit. Yang kedua, biaya perawatannya juga relatif lebih mahal. Dan yang ketiga, kebersihan sistemnya juga kurang terjamin. Nah, pendekatan yang kedua itu ada pendekatan terstruktur. Pendekatan ini dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Sehingga nanti hasil akhir dari pendekatan ini jauh lebih baik dan juga jauh lebih jelas. Yang kedua, berdasarkan cara menentukan kebutuhan. Di sini juga dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari merumuskan kebutuhan untuk menangani transaksi, kemudian naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi yang telah dilakukan. Pendekatan yang kedua itu pendekatan dari atas ke bawah atau top down approach. Ini dimulai dari mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Kemudian dilakukan analisis kebutuhan informasi. Nah, setelah didapatkan kebutuhan informasinya, maka prosesnya turun ke pemrosesan, yaitu penentuan output, inputnya, kemudian basis data, prosedur operasi maupun kontrol yang akan dilakukan. Metode selanjutnya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama pendekatan sepotong atau piecemeal approach. Ini pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan tertentu tanpa memperhatikan posisi ataupun memperhatikan sasaran secara global. Yang kedua ada pendekatan sistem atau system approach. Ini pendekatan yang memperhatikan sistemnya secara keseluruhan, secara satu kesatuan terintegrasi, dan dia menekankan secara global. Untuk metode selanjutnya dibagi berdasarkan cara pengembangannya. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan sistem menyeluruh atau total system approach. Sesuai dengan namanya, ini pendekatan yang dilakukan secara serentak ataupun menyeluruh sehingga dalam metode ini sulit untuk dikembangkan karena dia dilakukan secara menyeluruh pada sistem. Untuk pendekatan yang kedua itu pendekatan modular atau modular approach. Ini pendekatan yang memecah sistemnya dengan kompleks menjadi modul-modul yang sederhana sehingga sistemnya jauh lebih mudah dipahami dan dikembangkan tepat waktu dan juga mudah untuk dipulihkan. Untuk metode yang terakhir itu berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada lompatan jauh atau grid loop approach. Ini pendekatan yang menerapkan teknologi yang sudah canggih sehingga resiko yang ditimbulkan juga jauh lebih tinggi, kemudian biayanya juga terlalu mahal dan
terkadang sulit dikembangkan karena terlalu kompleks karena sudah menggunakan teknologi canggih. Yang kedua ada pendekatan berkembang atau evolutionary approach. Ini pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk beberapa aplikasi yang memang memerlukan saja dan dikembangkan juga sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang ada. Kemudian untuk materi yang kedua kita masuk ke tahapan pengembangan sistem. Tahapan pengembangan sistem sendiri dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya itu dengan menggunakan System Development Life Cycle atau biasanya disingkat dengan SLDC. Metode SLDC ini memiliki beberapa tahapan. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada Requirement Analysis. Ini dilakukan untuk mengetahui sistem seperti apa yang dibutuhkan dan mengapa sistem tersebut dibangun dalam suatu organisasi. Yang kedua, metode yang kedua dalam SLDC ini Design Analysis. Ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai dan memberikan gambaran secara jelas serta perancangan sistemnya secara rinci. Yang ketiga ada Implementation. Ini dilakukan untuk mengembangkan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Tahapan ini biasanya dilakukan melakukan proses coding yang dilakukan oleh seorang development team. Yang keempat ada testing. Testing ini dilakukan untuk menguji atau mengetahui kinerja dari suatu sistem yang telah dirancang ataupun yang telah dibuat. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah evolution. Ini dilakukan proses maintenance software di mana ini harus dilakukan jika sistem mengalami kegagalan dalam beroperasi ataupun perubahan karena adanya faktor perubahan fitur atau lingkungan. Yang selanjutnya ada perencanaan sistem. Pengertian perencanaan sistem menurut Lajumin merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suatu perusahaan. Tujuan dari perencanaan sistem sendiri itu yang pertama menyelesaikan perencanaan sistem dengan perencanaan sistem bisnis. Yang kedua mengidentifikasi masalah yang ditangani dengan segera. Yang ketiga peningkatan layanan informasi yang menghasilkan pengendalian yang baik dan juga menghemat biaya. Proses perencanaan sistem sendiri itu yang pertama itu kita harus merencanakan proyek sistem terlebih dahulu. Setelah kita rencanakan, kita susun, kemudian kita mempersiapkan proyek sistem yang akan dikembangkan. Kita mulai mempersiapkan apa yang telah kita rencanakan tadi, kita mulai melakukan persiapan. Kemudian yang terakhir kita bisa mendefinisikan proyek yang harus dikembangkan. Materi yang terakhir kita masuk ke analisa sistem. Pengertian dari analisa sistem sendiri merupakan suatu teknik pemecahan masalah dengan menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya. Biasanya dilakukan dalam membuat sistem desain dengan melalui teknik proses penambahan ataupun penghilangan serta pengubahan komponen-komponen dari sistem pemula. Nah, langkah-langkah dari analisa sistem sendiri itu yang pertama ada identify atau langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada understand, ini dilakukan untuk memahami kinerja dari sistem yang sudah ada. Kemudian ada analyze atau menganalisis sistem. Dan yang keempat ada report atau membuat laporan dan hasil analisis. Nah, tujuan dari analisa sistem ini kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita dapat membuat keputusan saat sistem sedang bermasalah. Jika sistem yang sedang bermasalah, setelah kita analisa, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan ditandatangani. Yang ketiga, mempelajari sistem yang sedang berjalan untuk saat ini. Dan yang keempat, kita bisa mengidentifikasi suatu masalah. Terima kasih untuk atensi semuanya. Sekian dari saya penjelasan tentang pendekatan tahapan perencanaan serta analisa dari sistem informasi.